yang pernah memfitnah atau juga mencolimi kita sendiri. Pemimpin yang ke-11 harus mampu membangun persekutuan yang akrab dan harmonis dengan Tuhan. Caranya gimana? Saudara, saya berharap nih, jangan sampai kita menggantikan waktu kita kuliah begini, ya, untuk tidak lagi perlu berdoa saat teduh baca Alkitab, nggak boleh. Kuliah itu sesuatu hal yang tersendiri. Berdoa saat teduh baca firman harus tetap kita lakukan. Karena itu adalah cara kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya pun Bapak Ibu masih melakukan itu juga kok tiap hari. Walaupun sudah melayani orang tiap-tiap hari, mengajar orang tiap-tiap hari. Tapi persekutuan saya dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan cara apapun juga. Tetap saya pelihara dengan baik. Jadi jangan misalkan karena kita mau khotbah besok, mau WL Singer besok, oh, udah besok aja kita satu duhnya. Karena mau melayani. Tapi kalau nggak lagi melayani, nggak usah dua satu itu nggak benar. Pak. Harus bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kapan, dimanapun, dalam situasi apapun. Pemimpin yang ke-12 yang berkarisma. Karisma dalam bahasa Yunani artinya anugerah. Biasanya secara umum karisma ini atau anugerah ini ya tidak selalu didapatkan oleh semua orang. Hanya didapatkan oleh orang tertentu. Ya, berdasarkan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada dia. Tapi jangan lupa, untuk mendapatkan karisma ini juga, kita bisa dapat melalui apa? Pertobatan kita kepada Kristus dan juga dengan hidup dan dikuasai oleh Roh Kudus setiap saat. Artinya apa? Memiliki karakter Kristus. Itu akan melahirkan kepemimpinan yang berkarisma dalam diri kita sendiri. Ya. Kita jadi pemimpin juga harus mau mendengar. Jangan hanya mau didengar. Ya, harus mau mendengar. Termasuk dari orang-orang yang kita layani. Dari orang-orang yang kita pimpin. Karena kenapa? Pikiran kita kan nggak terbatas. Pikiran kita terbatas. Pemahaman kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Dan pikiran Tuhan sangat tidak terbatas. Karena pikiran kita yang terbatas, maka kita perlu ditopang oleh pikiran-pikiran yang lain. Lewat siapa? Orang-orang kita pimpin. Orang-orang yang kita layani. Termasuk anggota keluarga kita sendiri. Jadi harus mau mendengar juga kita. Ya, supaya orang yang kita pimpin juga mau mendengar kita. Kan sebenarnya begitu. Dan juga apa? Berempati. Empati itu melebihi daripada prihatin. Kalau prihatin itu hanya bersifat konsepsional. Empati itu dia turun. Turun tangan ambil alih. Minimal meringankan masalah, persoalan, dan pergumulan orang itu. Itu namanya baru berempati. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar berbagi firman, pengetahuan, keterampilan, tapi harus menolong orang juga. Secara real, sejauh yang bisa kita lakukan. Apakah mungkin secara finansial? Ya, makanan, minuman, pakaian. Ya, itu bagian daripada apa? Memiliki empati, Bapak. Ya, yang hanya yang juga bisa memotivasi diri sendiri dan juga orang lain. Ya, jadi harus sama-sama berkembang, harus sama-sama maju. Jangan hanya diri sendiri. Ya. Yang ke-16, pemimpin yang mampu sebagai gembala. Ada beberapa karakteristik pemimpin sebagai gembala. Satu, tahu betul orang-orang yang dipimpin. Contohnya namanya dan memanggil namanya. Dan juga tahu masalah, persoalan, pergumulan orang-orang yang dipimpin. Itu namanya baru gembala itu. Yang kedua, pemimpin yang selalu siap melayani. Artinya, kapan dimanapun, dia harus siap melayani orang yang digembalakan. Walaupun bukan lagi di dalam jam pelayanannya. Misalkan kalau panggilan darurat, saya sudah sharing kepada Bapak Ibu tadi. Nah, sering harus datangi rumah orang saya layani. Pak, aku punya masalah begini, persoalan begini. Ya karena saya tahu, ya saya gembalanya kan, saya harus datang dong. Ya harus menjadi teladan dalam totalitas hidup. Berani menghadapi masalah dan menyelesaikan tantangan orang yang dilayani. Saya pernah anggota komsel saya punya masalah Bapak Ibu, ditipu oleh klien bisnisnya. Jadi ceritanya si ibu ini sudah bayar sebenarnya ke rekan bisnisnya. Tapi rekan bisnisnya ini bilang belum bayar gitu. Nah, lalu saya dikasih tahu, ya Pak Tony, gimana caranya ya Pak? Sehingga dia bayar lagi untuk yang sekian kali. Jadi ibu ini udah bayar satu kali nggak diakui. Lalu ibu ini bayar lagi, itu juga nggak diakui. Nah,
Lalu saya dikasih tahu, Pak Tuni, Pak, bisa nggak datang ya? Saya punya masalah begini-begini. Oke, baik. Lalu saya tanya, Bu, ada nggak bukti pembayaran ibu yang pertama? Oh, ada Pak, ini Pak, ini kwitansinya. Orang yang ngasih, yang ngantar uang siapa? Ini karyawan saya. Oke, baik. Yang kedua, yang membayarkan lagi, ada nggak kwitansinya? Ada Pak. Orang yang ngasih, siapa ke sana? Oh, dia ini juga. Oke, baik. Kalau begitu kita pergi. Lalu kita cari, ya, rekan bisnisnya ini. Kita datangi ke rumahnya. Oh, sombongnya luar biasa Bapak Ibu. Saya baru mau masuk aja, udah tiba-tiba gerbangnya langsung ditutup. Sehingga saya nggak bisa masuk. Sehingga kita mundur dulu Bapak Ibu. Dia pelihara anjing pula. Lalu kita berdoa di mobil. Saya bilang kita berdoa dulu deh. Supaya Tuhan atur segala sesuatunya. Selesaikan berdoa. Tiba-tiba saudara, ya, pintu pagarnya dibuka pembantu. Saya langsung masuk. Lalu langsung saya cari si bapaknya. Saya panggil Koko lah. Oke, saya bilang, kok sini dulu saya bilang. Siapa bapak? Siapa Anda? Wah, gitu. Ya saya kira tahu saya pendeta ini. Oke, apa urusan bapak ke sini? Gini saya bilang. Ibu ini kan sudah bayar barangmu. Ini tanda buktinya. Ini orang yang ngantar. Lalu kau bilang, dia belum bayar. Lalu ibu ini bayar lagi yang kedua kali. Ini kwitansinya, ini tanda tanganmu. Ini buktinya, saksinya orang ini yang bayar datang ke sini. Apalagi alasanmu mengatakan ibu ini tidak bayar. Ini mau kita selesaikan dengan kekeluargaan atau mau kita selesaikan dengan jalan jangka panjang? Kamu udah paham kan maksud saya jalan jangka panjang kan? Berarti urusannya dengan polisi. Kamu pilih aja saya bilang. Tapi kalau dari kami, ini mau kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Caranya gimana? Kembalikan uang ibu ini. Pembayaran yang kedua. Kembalikan. Wah, ngayal juga di saudara. Oh enggak, saya enggak terima dan sebagainya. Lalu saudara langsung saya tumpang tangan. Pegang dadanya. Kamu jujur. Kamu jujur. Langsung nangis dia. Dan setelah itu dia bilang, ini Pak saya bayar Pak. Sekarang loh. Transfer aja langsung sekarang. Ya Pak saya bayar. Kadang-kadang hal-hal yang begitu pun kita perlu turun tangan. Itu namanya gembala. Itu namanya pemimpin. Jika kita harus dapat dipercaya supaya orang kita layani itu juga bisa dipercaya. Itu namanya pemimpin yang dapat dipercaya. Kalau kita dikasih kesempatan melayani, lakukan dengan yang terbaik. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Maka orang yang kita pimpin akan lihat model dan contoh. Oh, pemimpin saya dapat dipercaya dan juga penuh dengan tanggung jawab. Jadi jangan kita melakukan segala sesuatu itu karena harus dilihat oleh pemimpin kita. Baru kita melakukan mengerjakannya. Jangan lupa loh, standar kita orang percaya mengerjakan, melakukan segala sesuatu, pelayanan atau pekerjaan itu apa? Seperti untuk Tuhan. Bos kita, gembala kita tidak ada melihat kita 24 jam. Tapi kita punya bos di atas segala bos. Direktur di atas segala direktur. Siapa? Tuhan. Maka kita harus dapat dipercaya dengan menuntaskan setiap pekerjaan dan bertanggung jawab menyelesaikan. Saya kira itu dari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.